Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ala manawa sallallahu hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Rabbi gfirli wa liwalidayya wa ya, bab ke muqaddimah hadis keempat. Yang kemarin hadis ketiga itu hadis yang panjang, cerita akhirnya setelah malaikat duduk di antara langit dan bumi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus menerima wahyu sampai ditutup dengan qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi, ditutup dengan mendapat wahyu, ya, mendapat wahyu, maaf, ditutup dengan akhir hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ila wa rujza fa jur wa humiyal wahyu wa tabahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Saleh radhiyallahu an wa tabahu Hilal ibn Radd anil Zuhri wa qala Yunus wa Ma'marun yuwatiru radhiyallahu anhu. Ya, hadis berikutnya yang keempat, haddatsana Musa bin Ismail radhiyallahu anhu qala haddatsana Abu Awanah dicerita dening Sayyidina Musa bin Ismail radhiyallahu an, dan didawuhke qala haddatsana Abu Awanah li Abu Awanah radhiyallahu an qala haddatsana Musa qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah haddatsana Abi ibnu Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas fil qawli ta'ala la tukharrik bihi lisanaka lita'jala bihi al-ayah. La tuharrik, ojo keburu, jangan keburu. Nek bahasa kita ojo kesusu, ya. La tuharrik, ojo keburu, bihi kelawan ma ngarasani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisanaka kelawan lisan ira hai Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lida'jalabihi aki-aki utawa enggal-enggal kelawan Al-Qur'an utawa wahyu utawi bahasa kita ma bi kelawan ma. Iku maksudnya piye? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah wa kana mimma yukharriku syafaitah. Enggal-enggal anggene temenanan memahami menguasai apa sing diparingke malaikat Jibril alaihis. Faqala matur sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa ana utawi ingsun uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kula nggih nirakaken kaya kados pundi enggal-enggalipun ngarsa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuharrikuhuma niku gerak-gerakaken lambi loro. Ya sama napa bilang celemik-celemik. Jadi koyok wong moco tapi tidak ono suara. Nah itu seperti orang bicara tapi tidak mengeluarkan suara. Nah, mulane waqala Sa'idun, dawuh juga Sayyidina Sa'id sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana uharikuhuma, saya yo niru-niru gerak ke lambe loro kamaro itu Usmar singsun Ibnu Abbas ana ing Sayyidina Ibnul Abbas radhiyallahu anhum yuharrikuhuma, monggo Sayyidina Abbas gerak-gerake maring lambe lorone faharraqa syafaiti fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nampa wahyu saking ngarsanipun malaikat Jibril alaihi salam. Nah, secara basyariah, secara manusiawi, Kanjeng Nabi niki ngestokke dawuh merespon gateake fokus ya, gateake fokus merespon aimtum kaya nek jenengan dikandani wong tuamu atau dikandani gurumu itu teke metenteng gateake ngistokake saking metentenge itu apa ngomonge Pak Guru utawa wong tuamu iku ngomong A langsung lambemu ngucap A, ABCD langsung diuneno ABCD supaya apa gak lali, dikongkon umi, dikongkon abah, dikongkon orang tua. Engko ngene ya lah sampai saking TE gatek itu sampai di lambe itu bergerak-gerak. Baginda Nabi Muhammad SAW itu pengen menguasai apa yang malaikat Jibril alaihis salam sampai ke itu, sampai bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bergerak-gerak. Lah itu ditiru maring sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas, Sayyidina Sa'id. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah turun kepada sahabat Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas turun kepada Sayyidina Sa'id. Nah di situ turun ayat Gusti Allah
Dawi ayat pripun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Dawi Allah, la tuharrik, ojo kesusu gerak-gerake sira. Ojo kesusu gerak-gerake sira bihi kelawan ma lisanaka maring lisan ira, hai Habibi Muhammad, litakjal lono kesusu gerak-gerake bi kelawan ma inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ma itu barang, sesuatu teng mriki maksude pengen menguasai, pengen enggal ngapalake, pengen enggal ngerti jlentreh rincian Al-Qur'an dan globalnya. Lah itu mboten parah. Ojo kesusu kaya ngono. Ya. Angsitu wasma'u la'allakum turhamun. Ayat lain tidak persis tapi kurang luwih angsitu wasma'u. Angsitu iku gatekno temenanan, wasma'u lan rungokno ya sing nengkleng temenan. Nah itu ojo kesusu nirokno ngono lah. Jadi lambimu ya ojo tuharik, ojo gerak-gerak ngono lah. Ojo gemeteran ngono lah. Ojo pengen ndang iso. Boten kaya ngoten. Ndak boleh. Ndak boleh. Mulane yo kita ndak maidu ya. Monggo saja. Kita ndak tahu sisi baiknya gimana. Sisi kurangnya kita yang tahu, kita ndak bisa. Kita ndak bisa. Orang yang ngapal Quran dengan cepet sapore. Sampai sing nyemak bingung. Jok-jok sing disemak ya ora mudeng iku. Itu kena semprit. Aja kaya ngono, ngaji kaya ngono ki ora tartil. Kena semprit ngono. Tapi nek kita ndak berhak nyalahke, monggo silahkan. Mereka punya alasan masing-masing. Jangan tiru-tiru orang yang suka maidu-maidu. Cuman yang di sini untuk memahamkan kita supaya tidak keburu. Ojo kaya ngono. Itu peringatane Gusti Allah dumateng baginda Nabi Muhammad kanggo pembelajaran. Inna alaina. Inna iku wis kalimah yang nyemangatkan saestu-estu. Alaina ing atase kita Allah ya. Inna alaina ing atase kita Gusti Allah, saya Allah, jam'ahu wa qur'anahu, sing al-ayat, sing bakal ngumpulake, sing bakal macaaki, sing bakal mencerdaskan. Qala jama'ahu laka, tegese dawuh Gusti Allah, jama'ahu laka sadruka wa taqarra'ahu, sing urusan ngiseni sadruka ing dodo ira, jama'ahu ngumpulake Quran laka maring sira, wa taqra'ahu lan maosake Quran,
fadzakarahu fattabi qur'anah ya sing nyerdasake baginda Nabi Muhammad itu Gusti Allah sing ngebakake ayat-ayat Al-Qur'an nang atine Kanjeng Nabi Muhammad iku Gusti Allah sing engko bisa maknani secara rinci lan global iku Gusti Allah sing nempelke teng ngarsane dodone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fastami' lahu wa anshid. Fastami' wa anshid. Fastami' becik nengklengno sira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Fastami' lebih becik nengklengno lahu tetep maring ma wa anshid lan gatekno temenan meneng lan gatekke aja kesusu merespon meneng lan gatekke aja kesusu merespon summa inna alaina bayana nuli ingsun summa inna alaina nuli sak temene ingsun Gusti Allah bayana itu nerangake madangake hu ing Al-Qur'an itu penjelasannya summa inna alaina ain taqra'ahu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik sakwune mesti mengkono-mengkono idza atahu nalikane nekani bi Jibril kelawan malaikat Jibril idza atahu nalikane teka apa Al-Qur'an Jibril kang digawa malaikat Jibril alaihis istama'a mongko midhangetaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idzan talaqana likane tindak sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam qara'ahu mongko maos sapa ing Al-Qur'an sapa Kanjeng Nabi Muhammad fama qara'ahu kama kaya barang qara'ahu maoske ing Al-Qur'an sapa malaikat Jibril alaihi salam. Nah, sampai situ. Sabadone turun walatu harik, mau Kanjeng Nabi pun boten gerak-gerake lesane. Kanjeng Nabi terus boten gigi agi-agi enggal kudu nguasai ngapalke lan sak piturute boten, tapi mendel. Itu ulangane Gusti fastami' wa angsit sabadone niku setiap enten ayat dugi ingkang dibeto malaikat Jibril alaihi salam maka Kanjeng Nabi mendel fastami' wa angsit mendel. Sakbadone malaikat Jibril kisah monggo Rasulullah membacanya dan membacakannya ayat-ayat tersebut dan membacakannya kepada para sahabat. Begitu juga sahabat Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika Kanjeng Nabi dawuh kiambake mendel boten getumbel boten ribet tapi mendel
Setelah Kanjeng Nabi mucale rampung, setelah Kanjeng Nabi selesai mengajarkan, maka baru Sayyidina Abbas radhiyallahu an mengajarkan kepada sahabat yang lain, sahabat Sa'id dan seterusnya. Sahabat yang lain ya diem. Setelah mengajarkan selesai, ya baru beliau menirukan seperti apa yang beliau ajarkan. Allah maftah lana futuhal arifin. Ini diantaranya sang kiai dawuh, sang syekh dawuh, sang guru dawuh, si santrine mendel gatekaken. Maka di dunia pesantren itu beda dengan dunia sekolah. Di dunia pesantren itu onone sami'na wa ata'na. Tapi kalau di dunia sekolah itu untuk mengekspresikan, itu tidak salah. Di madrasah beda lagi, tidak melepaskan tata keramanya, tapi tidak diam-diam tok ndak. Bahkan suruh ngunekno ditunggoni gurune. Ayo nek iki. Shallu ala Nabi. Ya, ini beda hal dengan bagaimana proses turunnya wahyu. Kalau proses turunnya wahyu itu diem. Malaikat Jibril dawuh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendel. Malaikat kisah, malaikatnya pergi, baru Rasulullah membaca seperti apa yang malaikat Jibril bacakan. Dan Rasulullah membacakannya kepada para sahabat. Para sahabat mendel, diem, anteng. Seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai diajari Rasulullah, sahabat baru membaca dan mengajarkan. Begitu seterusnya. Ini perilaku yang lebih pas tuh para mursyid muhaqqiq terhadap salik muhaqqiq, sang pencari Allah dan sang pembimbing para kutub, para aulia, para masyayikh terhadap pengikut-pengikutnya. Lah pesantren itu modelnya kayak gitu. Jadi kalau ada mau pesantren modern, ada mau pesantren tradisional, mau ada pesantren yang lain, monggo. Tapi lebih mengacu pada model pendidikan Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat dan seterusnya. Maka gitu kita ambil orang mencari asror, orang mencari berkah itu dengan sopan santun, adab, toto kromo. Orang soleh itu tidak mencari orang pinter, tapi mencari orang yang berakhlak. Karena orang berilmu itu harus berakhlak. Akhlakul karimah, nek bahasa kita ini sopan santun, unggah unggu, toto kromo, bekti maring wong tuwa, bekti maring sanak tonggo, bekti maring itu namanya apa? Menurunkan berkah. Diamuk malah guyu, dipisui gak nesu. Ayo, diamuk malah guyu, dipisui tidak nesu. Itu pintu berkah, pintu asror.
Mulane ana santri ditakzir iku mboten ngamuk. Kamu ayo bersih-bersih kamar mandi. Telat berjamaah. Ayo kamu harus nyapu. Kamu tadi tidak nyetor apalan. Ayo kamu. Itu santai aja. Ya her siap. Terima barokah. Siap terima karomah. Karena karomah akan diterima, barokah akan diterima ketika orang itu tidak mudah nesu. Ya. Tidak mudah nesu. Ketika orang bisa tidak mudah nesu, berarti dia bisa ngalahkan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu terkalahkan, maka karomah akan masuk, rahmah akan masuk, barokah akan masuk, asrar akan masuk minallahi ta'ala. Jadi aja mbok delok resik-resike kamar mandi. Jangan didelok rekosone dandan banyu. Aja mbok delok susahe bagian dapur. Aja mbok delok abote bagian mulang. Semua itu akan menghantarkan santri atau orang tersebut mendapat karomahnya Gusti Allah. Karena apa? Mengalahkan nafsunya. Dia akan diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis to, ora usah ngoyo. Sing penting mulya. Dunya mulya, mati mlebu surga. Amin Allahumma. Semboyane kan itu. Makanya orang-orang soleh tidak nyari orang pinter, nyari orang yang berakhlak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buistu li utammima makarimal, ingsun baginda Nabi Muhammad diturunkan nang muka bumi itu kon menyempurnakan akhlak. Lah nek wedi ngomong ngono akhlake sapa? Akhlake awake dhewe. Jangan mudah nesu, ya, karena nesu itu pekerjaannya syaiton. Jangan mudah nesu, karena orang digawe loro gak nesu, dipisui gak nesu, iku iso ndadekno barokah lan karomah. Lagi wae itu urung suwi di Madura apa di mana ya kemarin, Januari itu ya, ada seorang kiai mati dikubur di sekitar pondok situ, dikasih omah-omahan itu apa ya, biar nek tahlilan tidak hujanan, tidak panasan. Bangunannya sederhana. Wah itu ada kena hujan Januari kayaknya. Hujan gede Januari itu ambruk. Bangunannya ambruk, sak kuburannya ambrol. Karena bangunannya ambruk terus itu nih ambrol, berusaha diperbaiki. Wah, yang ambruk tidak hanya umah-umahannya yang buat tahlilan, tapi malah sak kuburannya amblong, tergerus oleh banjir, air hujan. Lah ini bermaksud dibersih. Ya wis dibenekke rame-rame. Anaknya Mbah Yai sama beberapa santri membersihkan roboh kena hujan tadi, sampai membersihkan lubang lahatnya. Itu tersengat bau harum dan kelihatan bungkusnya masih putih. Shallu ala Nabi. Baru sudah beberapa tahun meninggalnya. Maka kemudian datangi wartawan dan ditanyai sejarah hidupnya Mbah Yai itu seperti apa toh? Kok jadi manusia istimewa? Allahumma ja'alna minas sholihin. Oh, Abah itu orangnya ambuk diololo ki
ya tetap sayang ae. Mbok diunek-unekno itu ya ndak terus marah-marah. Tonggo dulur kanca niku memperlakukan ndak senonoh niku ya dimaafkan dan disabari, disadari. Mboten dendam. Shallu ala Nabi. Wah, ternyata ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tembus. Ya, semua orang memimpikan matinya seperti itu. Seperti mbahnya Abah ya, kamu kalau ziarah hari Minggu sekali-kali mampir. Situ dah Abah kasih tulisan Mbah Syekh Qasim bin Suto. Suto itu Sultan Toha. Dene zaman ziarah biasa itu zaman rodok ke timur sing ana pohon besar itu loh. Paham tuh? Sing ana pohon bawah pohon besar. Jadi arah nek biasa ngene Mbah Ya Abdurrahman itu zaman arah ke timur kira-kira 50 meter bodoh ya deket itu. Itu udah tak kasih tulisan. Kasih tulisan sama Mas Ririn Soibul Taman. Itu pada tanggal 11 Januari berapa ya, kemarin. Itu ada orang dikubur sebelahnya. Lah itu mau buat kuburan baru, mepet tempatnya Mbah Abah itu, kemudian kuburannya Mbah ambrol, brul. Shallu ala Nabi. Itu kelihatan ada orang tidur masih kebungkus kain putih, baunya harum. Tetap bangun semua, naik semua. Akhirnya ditutup papan, ya. Jadi karena udah dalam, daripada membuat baru lagi kan susah. Itu aja ditutup papan, terus mayat baru dimasukkan di sebelahnya itu. Itu Allah menunjukkan bahwa orang soleh itu, padahal mbahnya apa itu meninggal 80 tahun lebih yang lalu. 80 tahun lebih yang lalu. Itu Allah menunjukkan. Karena apa ganti patokan itu dibilang salah. Lu kok salah toh wong? Saya kecil itu jaroh ke sini kok. Ini punya mbah saya. Wah salah kamu. Wah salah nggih pun wong kadung sing penting lak dungane mboten patokane. Itu Allah menunjukkan bahwa tidak salah. Bener gitu. Shallu ala Nabi. 80 tahun yang lalu. Itu kehidupannya juga begitu. Di dalam manaqibnya, di dalam sejarah hidupnya orangnya ngalah. Ya. Ngalah. Itu akhlaknya orang soleh. Ngalah bukan berarti kalah. Menahan nafsu untuk muring-muring, untuk marah-marah, untuk apalagi sampai hasad, dengki. Itu pekerjaan syaitan. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak punya nafsu yang tidak terkendali seperti kita. Nafsunya Kanjeng Nabi nafsu yang istimewa. Begitu para sahabat juga begitu. Cuman pembelajaran untuk kita, ya, diem, santai, slow play, tidak emosional. Dalam menerima ilmu jangan emosional. Yang pertama, yang kedua itu adalah proses yang sangat mulia yang Allah nanti tugas. Yang dalam ini malaikat Jibril alaihis salam. Makanya jangan sombong orang yang pandai. Karena kadang-kadang orangnya itu biasa-biasa tapi hidupnya lebih berkah. Yang kita cari ilmu yang manfaat, ilmu yang
nafkah dengan proses yang sopan santun dan proses kehidupan yang tidak mengikuti hawa nafsu, walaupun dipancing-pancing untuk marah, walaupun wah aku dipisui, misalnya kayak gitu yo. Allahumma ja'alna minas sholihin waftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.